hari ini kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Bagas silakan itu mau berdoa. Ibu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum mulai kita cek hadiran dulu ya. Ya, Bu. Era, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Galuh, Bagas. Ada ibu. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, kalian harus mengikuti pelajaran ini dengan semangat ya. Siap, Bu. Nah, kalian tahu nggak? Kalian bakal belajar apa hari ini? Tidak tahu. Kalian pernah lihat nggak es yang dikeluarkan dari freezer? Apa sih yang terjadi? Es itu meleleh menjadi air cair. Batunya menjadi air. Betul. Nah, peristiwa itu disebut mencair. Kemudian kalau air yang dimasukin ke dalam freezer, apa yang terjadi? Air itu akan Menjadi es. Betul. Itu namanya membeku. Membeku. Nah, Ibu mau menyatakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Jadi kalian akan mengamati perubahan wujud zat, kemudian kalian akan melakukan percobaan, dan yang terakhir kalian akan menyimpulkan perubahan apa yang terjadi setelah kalian melakukan percobaan ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau ngasih lihat video. Nanti kamu perhatiin ya. Ya, Bu. Nah sekarang, kalian lihat ekstrim saya saat bernafas, itu adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda loh. Yuk, kita masukin lebih dalam. Perubahan wujud benda terjadi ketika benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh suhu, bisa karena panas, bisa juga karena dingin. Benda setiap kita memiliki tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, boneka, jam dinding, dan lampu. Benda cair memiliki bentuk badannya, tapi volumenya tetap. Contohnya, air dan minyak. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya, uap air dan gas LPG. Lalu bagaimana macam perubahan wujud benda ini? Ayo, sekarang kita cek tahu. Yang pertama ada mencair. Mencair terjadi saat benda padat dipanaskan. Misalnya, es batu yang benda panas akan berubah menjadi air. Kemudian ada buah dari gas yang cair. Saat buah air berdiri, ia akan berubah kembali menjadi cairan. Ini disebut mengembun. Kemudian ada buah daripada kedut gas yang menjadi beberapa benda padat seperti kabel barus bisa langsung berubah menjadi gas tanpa kembali cair. Proses ini disebut menyobling. Terakhir ada kristal. Apa itu kristal? Buah dari kabel barus. Nah, kalian kan udah lihat nih, udah mengamati video yang ada di depan kalian. Tadi ada peristiwa apa aja sih? Mantap. Cair terus Membeku. ada urin, kristal. Menguap. Nah, betul. Nah, kalau misal nih ada es batu yang kita masukin ke dalam gelas yang panas, apa yang terjadi? Mencair. Betul. Berarti kalau air yang dipanasin itu peristiwa apa? Menguap, Bu. Nah, itu menguap. Ya. Kalau ada air yang dimasukin ke freezer? Berarti membeku. Oh, betul. Kalau kapur barus yang dipanasin itu peristiwa apa? Menyublim. Nah, kalian ini udah tahu nih, ya kan? Udah tahu nih peristiwa perubahan wujud. Sekarang Ibu minta mau kalian tuh nulis ya di kertas soal perubahan wujud zat yang kalian udah lihat di depan. Contohnya kayak es tadi mencair gara-gara apa, terus air yang ditaruh freezer jadi apa, kayak gitu ya. Ya, Bu. Ini dikasih nama enggak, Bu? Dikasih nama. Tulisnya berapa, Bu? Satu boleh. Yang pasti kalian udah tahu ya. Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini Ibu pilih random aja ya. Kalian nanti bacain ya. Ya. Kalau coba bacain apa yang didapat dari video yang udah kita pilih. Nanti air mendidih lalu mengeluarkan uap karena terkena suhu panas. Itu peristiwa apa, teman-teman? Menguap, Bu. Era, coba baca yang udah kamu dapat. Tadi es batu yang dikeluarkan di
di suhu ruang akan mencair, Bu. Itu peristiwa apa? Cair karena panas. Betul. Nah, kalian kan udah tahu nih. Ya. Ibu mau buat kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Ibu mau buat kelompok 2 orang. Nanti dibagi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Jadi, Galuh sama Bagas, Sima sama Era ya. Iya, Bu. Kita melakukan percobaannya di luar. Gimana? Kita mau ngapain, Bu? Kita mau melakukan percobaan perubahan wujud zat seperti yang kalian tulis di kertas kalian. Kita ke sana ya. Pertama kita panaskan air pakai lilin ya. Iya, Bu. Nah, kalian perhatiin itu apa sih? Itu apa sih yang di dalam itu? Banyak apa itu apa sih? Mendidih ya Bu. Panas. Bahasa Jawanya umak, Bu. Ini ada awaknya ini nanti menguap ya, Bu. Iya betul. Oh, jadi itu airnya ke atas. Iya Bu. Nah sekarang kita melakukan percobaan yang kedua ya. Kita melakukan percobaan membeku. Kalian udah ibu siapin pakai gula, terus sendok. Nah nanti kalian panasin gulanya pakai lilin, terus kalian taruh di sini. Itu nanti bakal membeku gitu. Oh, Ya, jadi Bu. belum. Iya betul. Oke, Bu. Nah sekarang kita coba. Oh, iya, Bu. Boleh. Ini dipanasin pakai lilin. Ya dipanasin pakai lilin. Ini Bu. Ya. Yang ketiga ya, itu penyublim. Siapin kapur, baru nanti kalian panasin pakai lilin. Ya, Bu. Kalian ngerti ya? Kenapa? Ini nyala. Dua aja cukup. Ini belum apa? Itu doang ya. Itu namanya bau kapur baru. Nah, kita bakal melakukan percobaan yang terakhir. Ya. Ada yang tahu nggak ini percobaan apa? Mencair. Mencair. Kita bakal melakukan percobaan mengembun. Ada yang tahu mengembun itu karena apa sih? Apa ya? Nah, mengembun itu karena air yang udah dipanaskan. Nah, itu kan muncul uap. Nanti uap itu bakal ada titik-titik air yang ada di gelas kayak gini. Ini namanya mengembun, betul. Nah, kayak gini ya namanya mengembun. Ya, Bu. Berarti kalau teh panas ditutup, tutupnya itu ada bintik-bintik air, itu namanya mengembun. Iya betul, itu namanya mengembun. Kalau kalian minum air hangat atau apapun itu, terus kalian tutup ada bintik-bintik air, itu namanya Mengembun. Betul. Kayak aku deh gitu. Ya sudah. Kita masuk dan Nah kalian udah selesai semua nih. Sudah. Gimana kalau kita balik lagi ke kelas? siap, Bu. Kita barisin dulu ya. Ya, Bu. Nah, kalian bisa kelompok di mana aja ya. Ya. Ibu bagi kertas LK-nya. Satu kelompok satu ya. Ya, Bu. Kalian bebas buat kelompok di mana aja. Di bawah boleh, Bu. Boleh. Yakin. Kalau kamu siapa sih? Udah tahu. Tadi kan meja sama kursi kalian ya. Nah, udah kalian
bertanya apa yang kalian nggak kalian ketahui bisa bertanya ke kelompok Era ya. Siap, Bu. Era dulu deh. Ya, yang pertama ada es batu. Itu gambarnya. Jadi es batu akan titik-titik akan dibiarkan di tempat tangan. Sebetulnya nanti akan mencair ya. Iya. Oh, Nah, terus yang kedua, semisal air itu dimasukkan ke dalam freezer, itu air itu akan berubah menjadi membeku. Oh, ya seperti tadi gula jika ditaruh Dipanaskan di atasnya dong, gula itu akan membeku, mencair. ya. Ya, Iya, gitu, teman-teman. Terus yang ketiga itu yang apa ya? yang ketiga. Yang ketiga apa itu? Kabel yang dipanaskan akan titik-titik menjadi gas. Jadi kalau kabel dipanaskan itu mengeluarkan asap tidak sedap. Itu namanya nyublin. Menjadi gas di tempat gasnya. Nah, semisal air dimasak itu kan mendidih, itu tuh dinamakan menguap. Jadi air yang mendidih itu namanya uap. Gitu. Selanjutnya ada salju. Titik-titik menjadi cair ketika musim panas juga. Nanti saljunya akan menjadi cair seperti es batu. Nah, sama yang terakhir itu uap air bisa berubah menjadi tetesan air itu saat mengembun di keadaan dingin. Jadi kalau misalnya keadaan dingin itu ada titik air, namanya mengembun ya teman-teman. Ah, begitu. Nah, Bu. Nah, buat kelompoknya Bagas, ada pertanyaan nggak buat kelompoknya Ella? Tidak ada, Bu. Nah. Nah, ini saya. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ella. Selamat Bu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian kelompoknya Bagas sama kali ya. Perkenalkan, nama saya Bagas Ya, halo. dari kelas 4. Silakan menyampaikan ini. Coba. Jadi tadi kita kan melakukan percobaan air es batu dibiarkan di dalam gelas itu di tempat ruang terbuka itu disebut mencair ya. Kemudian tadi kita memanaskan gula lalu dibiarkan jadi gulanya memasak lagi itu namanya membeku. Ya. Kapur baru yang dipanaskan menjadi gas itu menjadi menyublim. Ya. Air mendidih akan matang menjadi uap. Tadi kan matang Bu, bukan menguap ini loh. Nggak benar. Gimana sih bagi gimana sih? Bukannya itu menguap. Iya. Oh ya. Gimana guys? Itu namanya menguap Bu. Nah, itu namanya menguap Bagas. Ya, soalnya kamu kira air mendidih akan matang. Salah ya berarti ya? Iya, salah. Udah deh, kamu nih. Kok kamu satu? Kok? Dua kamu. Kemudian salju akan mencair jika air salah Bu, salju akan mencair ketika musim panas tiba. Terus uap air bisa berubah menjadi tetesan air saat menguap di kaca dinding. Betul. Mau benar teman-teman? Ya Bu, tadi salahnya menguap ya Bu. Ya, nanti berbagi. Satu lagi uangnya baru. Terima kasih teman-teman. Kalian udah tahu kan perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh apa sih? Suhu. Betul. Jadi karena perubahan wujud itu dipengaruhi oleh suhu. Kayak misal es batu yang ditaruh di luar freezer itu akan mencair. Kalau air kalau dimasukkan ke freezer itu jadi apa? Betul. Kalau kapur barus yang dipanasin itu peristiwa apa? Menyublim. Kalau ada titik-titik air, kalau air dipanasin itu peristiwa apa? Menguap. Betul. Nah, kalian bisa melihat peristiwa perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kalian makan es krim, itu kan mencair ya? Iya. Terus kapur barus yang ditaruh di lemari kalian, itu makan-makanan kan akan? Iya. Itu peristiwa apa sih teman-teman? Yang baru baru itu. Itu peristiwa nyublin. Jadi tahu ini. Iya benar. Tadi habis melakukan percobaan tadi, ingat kan? Oh ya, baru itu ya, Bu. Nah, sekian dulu ya pelajaran buat hari ini. Ibu cukupkan. Kita berdoa dulu ya. Bagas dibimbing dulu. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Nah, sekian dari